Ya. Tema kita hari ini adalah doa dengan visi pekabaran Injil. Doa dengan visi pekabaran Injil. Nas yang akan kita pelajari adalah dari Kisah Rasul pada pasal yang keempat. Ayat 23, kita akan melihat dan memperhatikan ayat ini satu persatu hingga ayat 31. Ya, ayat 23 hingga 31. Bapak-bapak mungkin sudah pernah membaca ini, sudah pernah mendengar ya, diulang dibaca juga, dikhotbahkan juga di gereja atau di tempat-tempat pelayanan kita yang lain. Tapi hari ini kita ingin membahas ini dengan tema doa dengan visi pekabaran Injil. Nah, apa itu visi? Tentu kan begitu pertanyaan kita kan. Nah, visi itu adalah sebuah gambaran, bayang-bayang ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mencapai sebuah tujuan yang akan kita dapatkan ya, yang akan kita raih. Itu namanya visi. Dan untuk mendapatkan visi itu maka kita menyusun program yang kita sebut dengan misi, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat nanti ayat ini akan menjelaskan kepada kita doa dengan apa? Visi pekabaran Injil. Mari kita perhatikan. Yuk kita lihat bersama-sama. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh, luar biasa. Ini dahsyat bagi saya, ini sangat menakjubkan bapak-bapak sekalian. Nah, sekarang mari kita perhatikan nas ini. Di minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kita diberitahu tentang peristiwa Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya kan? Lumpuh sejak lahir dan sudah 40 tahun lebih dia lumpuh. Nah, lalu mereka gara-gara itu, sebab orang lumpuh itu memuji-muji Tuhan dan memuliakan Allah, melompat ke sana kemari, dan dikenal dia sebagai orang yang lumpuh tadinya, meminta-minta di gerbang indah bait suci, yang setiap saat ditaruh di situ. Lalu dia itu meminta-minta sedekah kepada setiap orang yang mau beribadah, mau sembahyang di situ. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah." Maka dibantu dia dengan tangannya dipegang. Lalu dia dibantu berdiri. Berjalanlah dia ke sana kemari memuji Tuhan. Lalu bukan hanya berjalan,
melompat-lompat dan memuji Tuhan. Maka semua heran, sebab orang itu sudah berumur 40 tahun dan sejak lahir dia lumpuh. Ini dahsyat sekali, saudara-saudara. Nah, karena orang itu akhirnya Petrus dan Yohanes ditangkap, dimasukkan ke penjara, lalu setelah itu diadili. Nah, diadili lalu dilarang untuk memberitakan nama Yesus, kan begitu. Setelah dilarang memberitakan nama Yesus, dan Petrus berkata, mana yang harus kami lakukan? Mana yang harus kami patuhi? Perhatikan baik-baik. Petrus ini berani ngomongnya karena dia penuh dengan Roh Kudus, mengerti firman Allah. Meski kata orang dia tidak terpelajar. Lalu dia katakan, kamukah yang harus kami patuhi atau Allah? Menurutmu mana yang benar? Mematuhi manusia atau mematuhi Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami tidak patuh kepada Allah. Dari apa yang Allah nyatakan kepada kami setelah kami lihat dan kami dengar tentang nama Yesus itu. Nah, tetapi yang disebutkan di sini yaitu imam-imam kepala itu, ya. Dan tua-tua yang ada pada waktu itu pada ayat 23, mereka itu dengan keras melarang, ya. Para pemimpin-pemimpin yang ada di situ melarang. Pokoknya tidak bisa. Ya. Lalu akhirnya mereka dilepaskan. Setelah dilepaskan, bapak-bapak sekalian, pulanglah mereka kembali kepada orang-orang percaya yang lain. Lalu diceritakan, coba, ini menarik. Diceritakan bahwa mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus itu. Gitu ya. Ya tidak bisa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 24 itu bapak-bapak. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Itu berseru apa namanya? Berdoa. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bahwa orang ini berserah sepenuh kepada Tuhan Allah. Bahwa hanya pertolongan Tuhan Allah lah pekerjaan ini bisa dikerjakan. Yang kedua, yang kita tangkap dari sini adalah bahwa mereka itu punya kerinduan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan amin. Satu kerinduan yang mereka miliki. Mereka haus bahwa berita Injil itu harus bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah dalam diri kita rasa haus dan atau kerinduan untuk memberitakan Injil? Atau untuk supaya Injil ini dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku bangsa, bahkan kepada segala makhluk. Kalau Yesus berkata di dalam Injil, dicatat di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 itu, bahwa Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Kalau di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan Injil harus diberitakan kepada segala makhluk. Bayangin saudara-saudaraku. Jadi Injil itu harus disampaikan, diberitakan. Nah, mereka memberitakannya. Dan saat mereka beribadah, ada orang yang sakit. Lalu lewat kejadian itu, Injil dapat diberitakan. Lalu dengan Injil dapat diberitakan, orang mengalami mujizat dan tanda-tanda ajaib. Maka orang yang memberitakan Injil karena disertai mujizat itu dilarang untuk memberitakan Injil. Nah, inilah yang akhirnya pada ayat yang ke-24 mereka berdoa, berseru bersama-sama kepada Allah. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini yang juga kita dapat adalah bahwa berdoa itu tidak susah, bapak-bapak. Oh, ajari dong kami berdoa, bagaimana berdoa? Berdoa itu berbicara, ngomong, bercakap-cakap dengan Allah. Kan itu berdoa. Menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan memberikan visi kepada mereka sebagaimana Yesus mengatakan, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya kan? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Itu dalam Markus 16 ayat 15 itu. Saudara, di dalam Injil Matius pada pasal ke-28 itu diulangi dikatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus disampaikan. Dan orang yang menerima Injil itu harus dimuridkan. Jadikanlah mereka muridku, kata Tuhan Yesus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ini penting bagi kita. Dan itulah yang kita miliki, itulah yang kita tangkap, itulah visi kita untuk pergi memberitakan Injil, ngomong kepada orang tentang Yesus. Ini yang penting. Jadi bapak-bapak sekalian, setelah bapak-bapak menerima visi ini, maka bapak-bapak harus juga turut berdoa untuk visi ini. Nah, bagaimana berdoa? Menyampaikannya kepada Allah. Sama seperti orang ini, mereka didorong dari pengalaman mereka bahwa mereka dilarang untuk memberitakan Injil itu, memberitakan nama Yesus, memberitakan kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang hancur rumah tangganya, kepada orang-orang yang susah membimbing anak-anaknya, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang terpenjara karena dosa, terpenjara karena kuasa-kuasa kegelapan, dan kepada banyak orang lain lagi. Injil Kerajaan Allah ini supaya mereka menerima keselamatan harus diberitakan. Supaya mereka menerima berkat kedamaian dan sukacita harus diberitakan. Tapi dilarang. Itulah saudara-saudara. Jadi mungkin bapak-bapak kan susah. Ini saya nggak ngerti Tuhan bagaimana menceritakannya. Saya memulai dari mana. Nah, itulah sebabnya mereka berdoa. Demikianlah juga kita mulai berdoa. Nah, orang ini supaya mendapat solusi. Nah, ini gimana nih? Dilarang kita. Gimana ya? Berdoa. Susah nggak berdoa? Tidak, bapak-bapak. Lalu mereka berseru, mereka berteriak. Mereka katakan, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya, mereka-mereka juga yang telah melarang rasul-rasul ini untuk memberitakan Injil, yang menjadikannya juga adalah Yesus, yang menciptakannya adalah Yesus, adalah Allah kita. Sebab kita berkata segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan itu tanpa Yesus. Jadi di dalam Yesus semua diciptakan, ada dan menjadi ada. Nangkap ya bapak-bapak sekalian ya. Nah, karena itu bapak-bapak yang penuh kasih dan diberkati Tuhan, maka mereka mengatakan, bukankah ini semua milikmu? Bukankah manusia juga milikmu? Bukankah penguasa tua-tua, imam-imam itu, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ya tokoh-tokoh masyarakat di situ dan sebagainya, itu sebenarnya milikmu, ada di dalam kekuasaanmu. Nah, itulah doa mereka. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mendapat solusi atas ancaman mereka itu? Bagaimana? Kami takut, kamu takut, semua orang bisa takut. Tetapi kita harus dapat solusi supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan. Karena begitu banyak orang yang membutuhkan Injil itu, yaitu berita tentang Yesus. Orang sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter, oleh teknologi mutakhir yang ada, tapi oleh Yesus, dalam nama Yesus. Mudah saja, asal kamu percaya dalam nama Yesus, kamu sembuh. Semua orang bisa beritakan itu. Siapa saja, bapak-bapak bisa. Siapa saja, orang yang bertobat, yang percaya dari dalam nama Yesus. Sulit nggak melakukannya? Tidak. Bapak-bapak berjalan di mana-mana, bertemu di mana-mana, bertemu dengan orang susah, doakan aja orang itu. Bagaimana caranya ya? Katakan kepada dia, mau saya doakan? Ketika dia katakan dia mau, doakan dia. Ya Tuhan, orang ini susah. Ya Tuhan, orang ini sakit. Macam-macam mungkin yang bapak-bapak dapatkan toh. Ya Tuhan, orang ini membutuhkan Engkau. Dan Engkau lebih tahu persoalan orang ini. Maka saya berdoa, turunlah pertolonganmu atas orang ini. Tolonglah orang ini ya Tuhan. Kalau dia sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Usirlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia susah, angkatlah kesusahan dari hidupnya.
gantilah dengan damai sejahtera. Susah nggak berdoa? Tidak. Semua ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak susah. Gitu ya. Ajar dan lakukan. Diajar dan dilakukan. Nah, kalau bapak-bapak tidak mau melakukan, nah itulah makanya kita juga perlu berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian. Sama seperti yang kita lihat di sini. Nah, kalau ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, lalu ayat yang ke-27, ya, kita lihat bapak-bapak sekalian yang ada di situ, sebuah pernyataan yang mereka alami bahwa mereka itu diancam oleh raja-raja, oleh Herodes, oleh pemerintahan, oleh kuasa-kuasa, oleh kekuatan-kekuatan kerajaan, oleh kekuatan-kekuatan pemerintahan, pembesar-pembesar berkumpul untuk melarang mereka, membuat keputusan supaya nama Yesus jangan diberitakan kemana-mana. Saudara, sebenarnya apa rugi mereka kalau nama Yesus diberitakan? Uang dokter mereka nggak bisa menyembuhkan orang itu. Uang kebijakan ekonomi mereka tidak bisa menolong orang itu. Tidak bisa memperkaya masyarakat itu. Meski undang-undang sudah mengatur bagaimana pemerintah harus menolong orang-orang masyarakat kecil, tapi tidak bisa ditolong. Nah, ketika saudara berdoa untuk mereka, supaya mereka ditolong oleh Tuhan, kok dilarang? Ya kan? Kita ini tidak sedang mengkristenkan orang, tidak saudara. Kita ini sedang membawa nama Yesus kepada orang yang susah. Amin? Amin. Itu saja. Tidak. Oh, supaya kamu jadi Kristen. Nggak usah agamanya apapun. Dan kalau dia jadi Kristen, ya nggak apa-apa, ya puji Tuhan. Gitu ya. Tapi jauh yang lebih penting adalah ketika mereka mengenali ada Yesus penolong, ada Yesus juru selamat, ada Yesus yang bisa membawa orang masuk surga. Bukan hanya membawa orang masuk surga, tapi ada Yesus yang bisa menolong mereka keluar dari masalah mereka. Itulah berita Injil, itulah berita sukacita. Itu yang harus disampaikan. Sehingga ayat 27 ini, bagian selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang melawan Yesus yang diurapi, yang kudus itu, yang diurapi oleh Allah. Diurapi untuk apa? Ayat 28. Supaya melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu, yaitu membebaskan orang yang tertawan, menyembuhkan orang yang sakit, membuat orang yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang timpang dapat jalan dan melompat. Seperti yang sudah kita baca di dalam ayat dan pasal sebelumnya. Nah, bapak-bapak sekalian, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan. Jadi, ketika kita sampaikan itu kepada Tuhan, sama seperti mereka menyampaikan beban mereka kepada Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak belum sanggup saya belum sanggup, belum mengerti ayat-ayat firman Tuhan untuk menceritakannya, bapak-bapak tidak perlu harus menghafal ayat-ayat duluan. Bertemu dengan orang susah, doakan aja mereka. Sampaikan kabar sukacita, ada Yesus penolong bagimu. Oh, di mana ayatnya nanti? Ya, kalau bapak-bapak bisa menghafalnya karena sudah menulis dan sebagainya, wah itu lebih bagus. Makanya saya mengajar kita untuk praktek. Bertemu satu dengan yang lain, mulai coba ceritakan. Anggap temanmu yang sebelahmu itu orang yang membutuhkan pelayanan. Mulai coba ceritakan kepada dia. Mulai praktek. Dan sebaliknya dia juga melakukannya bagi kita. Praktek seperti itu. Ya. Nah, ketika itu dilakukan, maka apa yang terjadi? Lalu ayat ini mengatakan begini, bahwa ayat yang ke-29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, doa ini penting dengan visi, tujuannya adalah untuk berita Injil. Jadi ini kerinduan yang mereka miliki, bapak-bapak sekalian. Ayat 29, saya senang sekali membaca ini, berulang-ulang saya baca. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayo kita baca lagi yuk. Ayat 29, bapak-bapak yang ada agak keras ya, kita baca.
2, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi tujuannya adalah supaya hamba-hambamu ini, supaya kita semua, supaya bapak-bapak, supaya semua yang mendengar video YouTube saya ini berani memberitakan firman, memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Supaya semua yang mendengar YouTube saya ini, khotbah saya di YouTube ini, supaya berani menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Mungkin engkau tidak jadi Kristen, ya silakan saja. Tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Jadi pekerjaan bapak-bapak sekalian adalah untuk menerima visi ini. Visinya apa? Ini ayat yang ke-29. Memberitakan firman, yaitu Injil Yesus Kristus. Katakan amin. Berani dan berdoa di situ, bergerak di situ. Ini visi yang kita miliki. Lalu kita berdoa, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, bapak-bapak, ini yang harus bapak-bapak lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus bapak ibu saudara lakukan yang mendengar video saya ini. Tidak peduli apapun gerejamu, tidak peduli. Tetapi ini penting bagi kita supaya semua orang beritakan firman, sampaikan kepada orang lain. Kabar baik, kabar sukacita, kabar gembira, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pembebasan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada mujizat, ada pertolongan bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Di dalam Yesus ada solusi atas masalah kita. Di dalam Yesus kita semua ditolong oleh Tuhan. Nah, karena itu Dia katakan, buatlah keberanian, berikanlah keberanian kepada kami, supaya kami berani memberitakan firman-Mu, berita Injil. Bapak-bapak siap? Katakan amin. Mau melakukannya. Dan ini harus kita kerjakan. Ini harus kita perbuat. Jadi visi doa dengan visi untuk berita Injil. Menyampaikan isi hati kita. Berdoa itu menyampaikan isi hati kita. Sebagaimana kita sudah diajar berdoa. Berganti-gantian kita ini sudah diajar bagaimana kita berdoa. Ada doa pembukaan ya. Ada doa firman. Ada doa untuk makan minum. Ada doa keselamatan untuk orang lain. Sebagaimana. Dan itu doa. Kita telah diajar berdoa. Dan semua kita doakan Bapa di surga kepada Tuhan dan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus bekerja sesuai dengan firman Allah. Mujizat terjadi. Pertolongannya turun atas kita. Ya, inilah yang harus kita lakukan. Nah, di ayat yang ke-30, mereka memohon pertolongan Tuhan. Ayat 30, coba kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Wah, luar biasa. Ini harus kita contoh. Doa ini yang harus kita contoh, kita lakukan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, ini pegang. Mari kita pegang ayat ini. Nah, ayat yang ke-30 ini menjadi deklarasi kita dalam doa kita. Supaya Tuhan ulurkan tangannya, katakan amin, untuk menyembuhkan orang, apapun penyakitnya. Itu bagian dari yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Injil Markus 16 ayat 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ayat berikutnya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan membuat tanda-tanda ajaib demi nama Yesus. Dan banyak perkara-perkara yang lain yang akan Tuhan kerjakan demi nama Yesus. Nah, ayat ini Bapak-bapak yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, supaya di dalam nama Yesus Kristus,
Ya, pada ayat yang ke-30, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkara-perkara besar terjadi. Jadi bisakah bapak-bapak melakukannya? Bisa. Karena itu Tuhanlah yang akan mengerjakannya. Kita yang mengucapkannya, tapi Tuhan yang akan mengerjakannya. Ingat dengan apa yang saya saksikan ketika ada jemaat yang mendengar khotbah saya di gereja di hari Minggu. Ketika sakit tengah malam, setelah dia dengarkan khotbah saya, dia tadinya mau datang kepada saya malam-malam, jam 12 malam. Waduh, ini panas sekali suaminya. Ketika dia lihat panas sekali, wah, itu suaminya saking panasnya ngomong komat kamit sana sini. Tapi dia ingat dengan apa yang saya khotbahkan. Dia katakan, doakan dia. Sama seperti bapak-bapak sekarang. Saya katakan, doakan. Kau sendiri yang berdoa, gitu ya. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Kau sendiri harus berdoa. Lalu apa yang terjadi? Dia doakan suaminya karena mandat lewat khotbah saya itu. Dia doakan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya dia berglosolali. Karena dia ngontrak, saudara, dia kan ngontrak. Dan tempat rumah yang dia kontrak itu bilik. Terbuat dari bilik, tidak dari tembok. Kedengaran ke kiri kanan. Dia ngomong, dia teriak dalam nama Tuhan Yesus. Dia berglosolali. Akhirnya tidak dia sadari, jam 1 malam, masuk ke jam 2 malam, dia berdoa di situ. Orang sudah ngumpul di depan rumah dia, di pintu. Wah, mereka nonton. Ini ada apa? Ngomong apa dia dan sebagainya. Berbagai pertanyaan. Tapi ada juga yang berkata, diam, kita lihat aja apa yang terjadi. Dan ketika dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh suaminya, sembuh suamiku, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dia yakin apa yang saya ajarkan kepada dia sesuai dengan kitab suci. Dan ketika dia amin, saudaraku, dia sudah melihat banyak orang. Ada apa katanya? Kenapa? Akhirnya dia cerita, ini suamiku panas, sudah menggigil, sudah ngoceh karena saking panasnya. Dia bicara ngomong sana sini komat kami, saking panasnya. Pendeta saya mengajar bahwa saya bisa berdoa. Tidak harus pendeta saya, tidak harus gembala saya yang harus berdoa. Saya pun bisa berdoa. Maka saya doakan dia. Dan apa yang terjadi? Lihat suaminya duduk. Dan dilihat oleh tetangga-tetangganya. Loh, dilihat. Demamnya turun. Dan suaminya sembuh. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, inilah yang harus kita yakini. Ini yang harus kita lakukan juga. Kalau bapak-bapak mulai mengerjakannya, maka saya percaya perkara-perkara besar akan terjadi. Bapak-bapak yang ada di rumah mulai mengerjakannya, ya, maka Tuhan, lihatlah, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar di situ. Tapi harus percaya, jangan ragu-ragu, jangan coba-coba. Ya, coba-coba dulu lah, gimana nanti kumahangke, gitu kata Cek Sendana gitu. Ya, tidak, yakini, percayai. Sama seperti yang saya ceritakan dan khotbahkan dan dilakukan orang. Percayai, dan itu terjadi. Maka mujizat terjadi. Pada hari Minggu itu, dia bersaksi, dia minta waktu untuk bersaksi tentang kejadian itu. Ya, ini kejadian di Dayakolot nih, saudara. Jemaat itu, dan dia mengalami mujizat. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian dan semua yang mendengar di YouTube saya ini. Ini penting bagi kita setelah kita percaya dan berdoa ini. Dan ayat 31 ini buktinya. Ketika kita berdoa, maka Roh Kudus itu akan bekerja. Ayo, ayat 31, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Dan banyak orang diselamatkan. Ya, ayo ikut. Nah, jadi pekerjaan ini kita kerjakan setelah kita berdoa. Pekerjaan ini kita laksanakan disertai dengan doa. Dengan kita berdoa, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Ya,
Saya senang sekali kalimat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang ini adalah murid-murid juga yang sudah dibaptis di dalam, kalau kita belajar dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebelumnya kan. Pada hari Pentakosta banyak orang yang berkumpul, kurang lebih 120 orang menanti-nanti janji yang disampaikan oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Lalu ketika mereka 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem, di lantai 2, dan mereka berdoa di situ. Pada pagi-pagi jam 9, mereka diurapi, dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru yang dikaruniakan Roh Kudus itu kepada mereka. Sekali lagi, di situ banyak orang yang menyindir. Ada yang berkata mereka mabuk anggur. Hingga Petrus berkhotbah, ini baru pukul 9. Tidak ada orang yang mabuk anggur di sini. Tetapi ini adalah penggenapan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku, kata firman Tuhan, kata Tuhan Allah. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka ada yang bernubuat, ada yang mendapat penglihatan, dan karunia-karunia terjadi sesuai dengan pemberian daripada Roh Kudus itu. Dan daripada itu akhirnya bertobatlah kurang lebih 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Mereka dibaptis, mereka bergerak. Nah, diulangi lagi setelah kejadian itu, mujizat di mana-mana terjadi, berita Injil terus diberitakan, dan membuat penguasa-penguasa di sana di Israel itu guncang. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi guncang. Wah, ini bagaimana nih? Bukannya mereka bertobat, bukannya mereka belajar untuk menerima Yesus, tapi mereka justru melawan Yesus yang diurapi oleh Allah, sebagaimana kita baca dalam ayat ini. Ya. Sebab Yesus diurapi untuk membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, untuk mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan Allah inginkan supaya manusia diselamatkan dan mengalami pertolongan di dalam hidup kita selama di dunia ini. Bapak-bapak sekalian, ketika mereka berdoa, maka ayat ini berkata, penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Wah, dahsyat sekali, luar biasa pada ayat yang ke-31. Penuh lagi mereka dengan Roh Kudus. Jadi bisa bapak-bapak yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, penuh lagi dengan Roh Kudus. Ditambah lagi pengurapan karunia dengan Roh Kudus. Maka dengan berani pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada suku-suku bangsa, kepada orang-orang lain. Inilah kerinduan kita semua. Saya berdoa biar bapak-bapak semua menangkap pesan ini, dan setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini menangkap pesan ini, dan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan lakukan. Mari kita kerjakan bersama. Dan ketika kerjakan bersama, lihat, satu jiwa sangat berharga. Bahkan Tuhan Yesus ingatkan, andaikan kamu bisa memiliki harta seluruh dunia ini, bahkan hartamu yang kau miliki di seluruh dunia ini pun tidak dapat menyelamatkan jiwamu, kecuali Yesus. Jadi jikalau demikian, adakah harta itu menjadi kebanggaan istimewa bagi kita? Tidak. Yesuslah kebanggaan istimewa. Allah yang telah datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Dia akan membaptis kita, memenuhi hidup kita, dan membuat kita berubah, tidak sama lagi, dan orang-orang lain diselamatkan. Ini doa saya, ini harapan saya sesuai dengan firman Allah, biar kita semua diberkati dan bapak-bapak sekalian diberkati. Mari kita berdoa. Bapak, saya berdoa untuk bapak-bapak yang hadir di sini, bahkan juga untuk pendengar firman Tuhan ini lewat YouTube saya. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkanlah tangan. Berikanlah kuasa Roh Kudus untuk mengadakan mujizat-mujizat lewat pelayanan yang kami lakukan, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, kepada setiap orang yang membutuhkan.
Kepada setiap orang yang terantai oleh dosa, yang terantai oleh perbuatan-perbuatan iblis, setan, kuasa-kuasa kegelapan. Kepada setiap orang yang masih terikat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kepada setiap orang yang sakit, yang susah. Kepada setiap orang yang menderita. Kepada setiap orang yang mengalami perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang membuat mereka menderita. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus menolong semuanya. Bapak-bapak di sini dan semua orang yang mendengar firman khotbah yang saya sampaikan ini, pengajaran yang saya sampaikan ini, sehingga banyak orang bertobat, banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Banyak orang diselamatkan. Ini penting dalam kehidupan kami, sehingga kami berarti dan berharga. Dan damaikanlah setiap hati orang. Jangan ada yang bermusuhan atau memusuhi, karena kami mengajar tentang Yesus, karena kami memberitakan nama Yesus, karena kami membawa kabar sukacita. Biarlah setiap orang bertobat. Janganlah ada pada mereka yang mendengarkan khotbah ini atau pengajaran ini merasa bermusuhan dengan kami, kepada kami. Damailah hati mereka, damailah hati kita semua. Karena Tuhan Raja Damai hadir dalam hidup kita. Hadirlah Raja Damai dalam hidup kita, menolong dan memberkati kita. Diurapilah kita semua dan bapak-bapak yang ada di sini, diurapi oleh Roh Kudus. Turunlah kuasa Roh Kudus. Pergilah dengan berani untuk memberitakan firman Allah. Dan tanda-tanda yang dinyatakan oleh Yesus menyertai pelayanan kita semua. Segala kemuliaan bagi Tuhan dan Allah kita, Bapa kekekalan, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang diagungkan oleh Musa. Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua mengucap syukur dan berterima kasih. Semua yang percaya Tuhan dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak sekalian dan bapak ibu sekalian dimanapun berada dan yang mendengarkan pelayanan dan pengajaran ini. Sampai jumpa dalam pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.